Hai, assalamualaikum sahabat Rajuters. Jumpa lagi bersama saya Rosmiati. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tas rajut serut mini yang seperti ini. Ini tasnya tas serut ya teman-teman, dan ini ukurannya kecil. Ini untuk ukuran HP ya teman-teman. Di sini untuk tali serutnya kalian bisa tarik seperti ini. Nah, dia jadi seperti ini ya hasil dari tasnya. Kemudian ini tinggal kita tarik tali serutnya seperti ini. Nah, dia menjadi serut. Dan di sini teman-teman, caranya itu sangat mudah sekali untuk dibuat. Jadi untuk kalian para pemula nggak perlu khawatir ya. Buat kalian yang baru-baru belajar merajut, kalian tidak perlu khawatir karena di sini caranya sangat mudah sekali untuk dibuat. Dan untuk sambungannya kalian tidak perlu khawatir ya teman-teman, karena di sini tidak terlihat sambungan. Ini kalian bisa lihat, ini sisi pada bagian depan dan ini sisi pada bagian belakang. Jadi untuk depan belakangnya itu sama ya teman-teman. Ini samping ya, bagian kiri dan bagian kanan, dan ini sisi bagian belakangnya. Kemudian di sini ini sisi pada bagian depan. Jadi untuk sambungan kalian tidak perlu khawatir karena di sini tidak akan terlihat sambungan sama sekali. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui tutorial cara pembuatan tas serut ini, silahkan simak video saya step by step sampai selesai ya teman-teman. Semoga video tutorial yang saya share ini bermanfaat untuk kalian semua. Nah, silakan simak videonya dan selamat mencoba. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan bahannya. Saya menyediakan 2 gulung benang dan ini saya menggunakan benang polycherry, dan di sini ada warna ungu dan juga warna hijau. Selanjutnya saya menggunakan hakpen. Ini hakpen 3/0 dan 4/0 dari merek Ross, dan yang akan saya gunakan itu nomor 3/0. Kita mulai. Jadi ini saya menggunakan benang warna ungu terlebih dahulu ya. Nah, kita mulai. Di sini kita akan membuat slip knot terlebih dahulu. Kita buat slip knot dulu. Selanjutnya kita akan buat rantai sebanyak 40 rantai. Nah, teman-teman, untuk motif ini kelipatan 4 ya. Jadi jika teman-teman ingin ukuran yang lebih besar, teman-teman bisa menambahkan rantainya dengan kelipatan 4. Dan jika teman-teman ingin membuat ukuran yang kecil, teman-teman bisa mengurangi rantainya dengan kelipatan 4 ya. Jadi intinya itu harus bisa dibagikan 4. Di sini saya akan membuat sebanyak 40 rantai. Nah, teman-teman, ini saya sudah membuat sebanyak 40 rantai. Selanjutnya kita akan buat SC. Di sini kita buat SC pada lubang kedua dari hakpen. Dan untuk lubang yang ini kita buat sebanyak 2 SC dalam satu lubang. 1, 2. Kemudian teman-teman kita pindah pada lubang sebelahnya. Kita buat 1 SC. Lalu lubang berikutnya lagi kita buat 1 SC. Dan ini teman-teman, kita akan membuat SC sepanjang lubang rantai yang sudah kita kerjakan tadi. Nanti kita sisakan 1 lubang rantai pada bagian ujung. Nah, di sini untuk pembuatan SC-nya, 1 lubang kita isi dengan 1 SC.
Jadi kita buat sepanjang lubang rantai, masing-masing lubang, satu lubang kita isi dengan 1 SC. Nah, teman-teman, ini saya sudah sampai pada penghujung rantai. Di sini ada tersisa satu lubang rantai. Untuk rantai yang terakhir ini kita isi dengan 3 SC dalam satu lubang. 1 2 3. Nah, selanjutnya teman-teman, kita pindah pada lubang sebelahnya, kita isi dengan 1 SC. Kemudian lubang berikutnya lagi kita buat 1 SC. Lalu lubang berikutnya lagi kita buat 1 SC. Dan ini akan kita kerjakan sampai nanti pada bagian awal di SC pertama yang kita buat ini. Kita akan ketemu lagi di situ. Dan di sini di setiap masing-masing lubang, satu lubang kita isi dengan 1 SC ya, teman-teman. Dan ini kalian lanjutkan, kerjakan sampai pada SC yang pertama yang kita buat. Teman-teman, ini saya sudah sampai pada bagian ujung. Nah, selanjutnya untuk di bagian ujung ini, di sini tadi pada bagian awal sudah kita kerjakan 2 SC dalam satu lubang. Selanjutnya ini tinggal kita tambahkan lagi 1 SC sehingga ini menjadi 3 SC sama seperti di sudut bagian sini ya, teman-teman. Kita teruskan, kita buat 1 SC di lubang yang sama, di lubang 2 SC pertama. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan tutup dengan membuat slip stitch. Kita buat slip stitch di lubang SC yang pertama di sini ya, teman-teman. Jadi kita buat slip stitchnya di lubang SC yang pertama di sini. Kita buat slip stitch. Nah, seperti ini. Ini hasilnya ya, teman-teman, untuk pada bagian alas atau bagian bawahnya. Selanjutnya kita akan buat pada bagian badan tasnya. Ini kita akan buat rantai sebanyak 4 rantai. 1 2 3 4. Jadi teman-teman, untuk 3 rantai yang ini kita anggap dengan 1 double crochet, dan untuk rantai yang keempat itu kita anggap 1 rantai ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan buat 1 double crochet pada lubang yang sama di lubang rantainya ini. Kita buat 1 double crochet. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan pindah pada lubang berikutnya. Kita skip 3 lubang. 1 2 3. Kita masuk pada lubang yang keempat. Kita buat 1 double crochet di lubang yang keempat. Kemudian teman-teman, kita buat 1 rantai. Lalu selanjutnya kita buat lagi 1 double crochet pada lubang yang sama di lubang double crochet ini. Kita buat 1 double crochet. Nah, seperti ini ya.
Jadi dalam satu lubang itu ada 2 double crochet. Satu double crochet pertama, lalu kemudian satu rantai dan satu double crochet kedua. Kita teruskan. Ini kita skip 3 lubang. 1 2 3. Kita masuk pada lubang yang keempat. Kita buat satu double crochet. Kemudian kita buat satu rantai. Lalu masih pada lubang yang sama, kita buat lagi satu double crochet. Nah, seperti ini teman-teman, dan ini akan kita kerjakan sampai mengelilingi alas ini ya teman-teman. Jadi kita akan kerjakan cara yang ini, cara yang sama sampai mendapatkan satu keliling mengelilingi alas dari tasnya ini. Nanti kita ketemu lagi di sini di 4 rantai awal tadi yang kita buat. Kita kerjakan, kita contohkan lagi. Jadi kita skip 3 lubang, 1 2 3. Kemudian kita masuk pada lubang keempat, kita buat satu double crochet, kemudian satu rantai, lalu masih pada lubang yang sama kita buat lagi satu double crochet. Nah, kita teruskan, kita ulangi sekali lagi ya, kita coba sekali lagi. Kita skip 3 lubang, 1 2 3, masuk pada lubang keempat, kita buat satu double crochet, kemudian kita buat satu rantai, lalu kita buat lagi satu double crochet masih pada lubang yang sama. Nah, ini selanjutnya silahkan teman-teman kerjakan sampai mendapatkan satu keliling. Nanti kita akan ketemu lagi setelah saya mendapatkan satu keliling ya. Nanti kita ketemu di sini, di 4 rantai yang pertama. Nah, teman-teman, ini saya sudah mendapatkan satu keliling. Selanjutnya di sini untuk yang terakhir kita akan tutup dengan membuat slip stitch. Jadi kita tutup dengan membuat slip stitch pada lubang rantai yang ketiga ya teman-teman. Kita hitung dulu, 1 2 3. Kita buat slip stitch di lubang rantai ketiga. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya ini hasilnya. Selanjutnya kita akan mengganti benang. Ini benang ungunya ini tidak perlu kita putus ya teman-teman, kita tarik saja seperti ini, nanti biar tidak lepas. Jadi kita biarkan seperti ini saja. Kemudian kita ganti benang dengan benang warna hijau. Kita ambil dulu benangnya. Saya buat slip knot terlebih dahulu ya. Selanjutnya teman-teman, ini kita masuk pada sini ya, pada bagian lubang sini antara kedua double crochetnya. Jadi kita masuk di tengah-tengah lubang, di sini lubang antara kedua motif double crochetnya. Kita ambil benangnya, lalu kita buat rantai teman-teman sebanyak 3 rantai. 1 2 3. Teman-teman, untuk 3 rantai ini kita hitung sebagai satu double crochet ya teman-teman, dan di sini akan kita isi dengan 3 double crochet. Jadi tinggal kita tambahkan lagi 2 double crochet. Kita buat 1 2. Nah, jadi dalam satu lubang ini itu
ada 3 double crochet dan 3 rantai awal kita hitung sebagai double crochet, maka di sini menjadi 3 double crochet dalam satu lubang. Selanjutnya kita pindah pada lubang berikutnya. Di sini ya teman-teman, di lubang berikutnya ini kita masuk pada tengah-tengahnya. Jadi kita masuk di tengah-tengah lubang double crochetnya ini ya teman-teman. Ini kita kasih ke depan. Kita buat 3 double crochet dalam satu lubang. 1, 2, 3. Kemudian teman-teman kita pindah lagi pada lubang berikutnya. Di sini ya teman-teman, di lubang antara kedua double crochet. Di lubang rantainya ini kita buat sebanyak 3 double crochet dalam satu lubang. 1, 2, 3. Kemudian kita pindah lagi pada lubang berikutnya. Di lubang selanjutnya di antara kedua double crochetnya ini ya teman-teman. Jadi kita masuk di antara kedua double crochet di lubang rantainya ini. Kita buat sebanyak 3 double crochet dalam satu lubang. 1, 2, 3. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Dan ini akan kita kerjakan sampai mengelilingi lagi. Nanti kita ketemunya di sini ya, teman-teman. Di 3 rantai yang pertama di sini. Jadi di setiap kita akan buat 3 double crochetnya itu di setiap masing-masing lubang di sini. Di lubang antara kedua motif di antara lubang kedua double crochet ini. Jadi kita buatnya itu di tengah-tengah sini, di lubang rantainya ya, di antara 2 double crochet di lubang tengah-tengah ini. Kita buat di lubang tengah-tengahnya ini 3 double crochet dalam satu lubang. Jadi kita jangan masuk di sini, kita masuknya di lubang rantai di tengah-tengah antara kedua double crochet ini. Nah, kita teruskan ya, kita coba sekali lagi. Kita buat 3 double crochet dalam satu lubang di sini. Satu, 2, 3. Kemudian pindah pada lubang berikutnya, buat lagi 3 double crochet dalam satu lubang. 2, 2. Nah, seperti ini. Dan silahkan teman-teman lanjutkan sampai mendapatkan satu keliling. Nanti kita ketemu di 3 rantai awal. Nah, teman-teman, ini saya sudah mendapatkan satu keliling. Selanjutnya, teman-teman, ini untuk yang terakhir di sini, kita akan menguncinya. Kita akan tutup dengan membuat slip stitch. Jadi kita buat slip stitchnya itu di lubang rantai yang ketiga ya, teman-teman. Di sini kita hitung dulu. 1, 2, 3. Kita buat slip stitch pada lubang rantai yang ketiga. Jadi kita tutupnya dengan membuat slip stitch ya teman-teman. Kita buat slip stitch. Nah, seperti ini hasil dari buat kerjaan kita tadi. Selanjutnya teman-teman, kita akan ganti benang lagi dengan benang warna ungu. Kita akan buat motif yang sama seperti pada bagian bawah ini di round pertama.
Jadi ini round yang kedua sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk round yang ketiga, dan round yang ketiga itu sama seperti round yang pertama. Kita tarik ya ini ya. Ini lalu kita biarkan seperti ini saja. Jadi ini biar tidak lepas, kita tarik panjang seperti ini. Kemudian kita ganti benang dengan benang warna ungu. Nah, di sini teman-teman, ini benangnya kita tarik lagi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini tinggal kita buat rantai saja. Kita buat sebanyak 5 rantai. 1 2 3 4. Maaf, kita buat sebanyak 4 rantai saja. Kemudian teman-teman masih pada lubang yang sama ya, di lubang di bawah sini, di lubang rantainya. Jadi di lubang rantainya kita buat lagi 1 double crochet. Kita buat 1 double crochet. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita pindah. Nih, kita pindah pada lubang berikutnya. Jadi kita masuk di sini ya, teman-teman. Di tengah-tengah sini. Di tengah-tengah antara ini motif granny-nya ini. Nah, biasanya kalau misalkan 3 double crochet seperti ini kita sebut dengan motif granny. Jadi di sini kita masuk di tengah-tengah antara kedua granny-nya ini. Kita masuk di sini ya, teman-teman. Di bawah ini di lubangnya kita buat 1 double crochet, kemudian kita buat 1 rantai, lalu masih pada lubang yang sama di lubang sini kita buat lagi 1 double crochet. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pindah lagi di sini di lubang berikutnya, di tengah-tengah antara kedua granny-nya ini di sini. Jadi kita masuknya itu jangan di atas sini ya, teman-teman. Kita masuk di lubang bagian bawah sini. Jadi kita masuk di lubang bawah yang di benang warna ungunya ini, kita masuk di sini. Di lubang bawah ini. Kita buat 1 double crochet. Kemudian 1 rantai, lalu 1 double crochet lagi masih pada lubang yang sama. Nah, seperti ini ya teman-teman, dan ini akan kita kerjakan di setiap masing-masing lubang yang ada di bawah ini, di lubang-lubang ini ya teman-teman. Di tengah-tengah antara granny-nya ini kita masuk di sini, di lubang-lubang ini ya teman-teman. Jadi kita buatnya itu di lubang-lubang ini, di lubang-lubang ini. Jangan kita masuk di lubang atasnya ini, tapi kita masuk pada lubang bagian bawahnya. Jadi di lubang-lubang yang ada di bawah ini. Nah, kita kerjakan sampai mendapatkan 1 keliling. Nanti kita ketemu lagi di sini di 4 rantai yang awal di sini. Jadi kita ulangi lagi ya, kita contohkan lagi. Kita masuk pada lubang berikutnya di sini. Kita buat 1 double crochet. Kemudian 1 rantai. Lalu 1 double crochet lagi masih pada lubang yang sama di lubang ini. Kemudian kita pindah lagi pada lubang berikutnya di sini. Di lubang sini kita buat lagi 1 double crochet. Kemudian 1 rantai. Lalu kita buat lagi 1 double crochet masih pada lubang yang sama. Nah, seperti ini.
Dan ini teman-teman kerjakan sampai mendapatkan 1 keliling. Jangan lupa ya teman-teman, kerjakan di lubang bagian bawah sini, di lubang-lubang yang benang warna ungunya ini. Jangan di atasnya ya, tapi di bagian bawahnya. Teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan 1 keliling. Selanjutnya di sini saya akan tutup dengan membuat slip stitch di lubang rantai yang ketiga. Kita hitung 1, 2, 3. Kita buat slip stitch pada lubang rantai yang ketiga. Jadi untuk setiap baris kita tutup dengan membuat slip stitch pada lubang rantai yang ketiga ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat hasilnya seperti ini. Dan ini untuk round yang ketiga sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk pada round yang keempat ya teman-teman. Ini sama seperti pada bagian awal, benangnya kita tarik. Nah seperti ini, jadi ini biar nggak mudah lepas ya. Kalau misalkan teman-teman punya penanda, teman-teman bisa memakai penanda aja. Sini saya buat seperti ini aja ya. Selanjutnya kita ganti benang dengan benang warna hijau. Kita masuk pada bagian sini, di bagian awal ini ya. Jadi di sini di antara kedua double crochet kita buat ini benangnya kita tarik dulu. Kemudian kita masukkan hakpen dan kita akan bawa ke bagian depan. Jadi kita mulainya itu di bagian sini ya teman-teman. Di tengah-tengah ini, di tengah-tengah antara 2 double crochet di lubang rantai ini. Kita masuk di sini. Kita buat 3 rantai. 1, 2, 3. Nah, untuk 3 rantai ini sudah kita hitung sebagai 1 double crochet. Selanjutnya, karena di bagian sini akan kita isi dengan 3 double crochet dalam 1 lubang, maka tinggal kita tambahkan 2 double crochet lagi. Kita kerjakan, kita buat 2 double crochet lagi. 1, 2. Nah, ini udah ada 3 double crochet dalam 1 lubang. Karena 3 rantainya terhitung sebagai 1 double crochet, maka ini menjadi 3 double crochet dalam 1 lubang. Selanjutnya teman-teman, kita pindah pada lubang berikutnya. Di sini di antara kedua double crochet lagi di lubang rantainya, kita buat 3 double crochet dalam 1 lubang. 1, 2, 3. Nah seperti ini. Kemudian kita pindah pada lubang berikutnya di sini. Jadi kita akan masuk di sini ya teman-teman, di tengah-tengah antara double crochet di lubang rantainya. Kita buat 3 double crochet di lubang sini di tengah-tengah ini. 1, 2, 3. Nah ini seperti ini. Dan ini akan kita kerjakan sampai nanti kita ketemu lagi di 3 rantai pertama ya teman-teman. Jadi kita kerjakan cara yang sama sampai mendapatkan 1 keliling. Nanti kita ketemu di 3 rantai awal ini. Kita coba lagi. Kita masuk di sini di tengah-tengah antara kedua double crochet di lubang rantainya ini.
kita buat 3 double crochet dalam satu lubang. 1 2 3. Pindah lagi pada lubang berikutnya, buat lagi 3 double crochet dalam satu lubang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini teman-teman lanjut kerjakan sampai mendapatkan satu keliling. Jadi teman-teman buat 3 double crochetnya itu di tengah-tengah di lubang rantai antara kedua double crochet ini. Jadi kita buatnya di tengah-tengah sini, di setiap lubang-lubang yang tengah ini ya teman-teman. Antara dua double crochetnya di tengah-tengah sini kita masuk dan kita buat 3 double crochet dalam satu lubang ini. Di setiap masing-masing lubang kita isi dengan 3 double crochet. Teman-teman lanjut kerjakan sampai mendapatkan satu keliling. Nah teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan satu keliling atau satu baris. Selanjutnya di sini saya akan tutup sama seperti biasanya. Saya tutup dengan membuat slip stitch pada lubang rantai yang ketiga. Jadi kita tutup dengan membuat slip stitch pada lubang rantai yang ketiga. 1 2 3 kita buat slip stitch. Nah teman-teman, ini kita tarik lagi seperti ini ya, panjang. Dan ini untuk round yang keempat sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk pada round yang kelima, yaitu baris yang kelima. Di sini teman-teman, ini benangnya jika kalian ingin putus juga tidak apa-apa. Tapi di sini saya tidak ingin memutus benangnya, jadi saya biarkan seperti ini saja. Selanjutnya kita akan masuk untuk round yang kelima. Di sini round yang kelima kita ganti benang lagi dengan benang warna ungu. Jadi ini kita tarik, nah seperti ini. Kemudian kita buat rantai sebanyak 4 rantai. 1 2 3 4. Nah seperti ini. Kemudian masih pada lubang yang sama, di lubang rantai ini kita buat lagi 1 double crochet. Nah seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita pindah pada lubang berikutnya, sama seperti round yang pertama dan round yang ketiga. Di round kelima ini kita buat lagi double crochetnya di tengah-tengah sini, di lubang tengah-tengah antara motif granny. Di sini di lubang warna ungunya ini kita buat 1 double crochet, kemudian 1 rantai, lalu 1 double crochet lagi masih pada lubang yang sama. Selanjutnya kita pindah lagi pada lubang berikutnya. Kita buat 1 double crochet di sini, masuk pada lubang di bawah ini. Kita buat 1 double crochet. Kemudian 1 rantai. Lalu 1 double crochet lagi masih pada lubang yang sama. Selanjutnya kita pindah pada lubang berikutnya lagi. Kita buat 1 double crochet di lubang bagian bawah ini, di benang warna ungu. Kita buat 1 double crochet. Jadi kita buatnya itu di ini ya, di lubang dari baris ketiga. Nah seperti ini, maaf, ini lupa rantainya. Kita buat dulu 1 rantai, kemudian 1 double crochet masih pada lubang yang sama.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk baris-baris berikutnya sama ya. Ini round yang kelima atau baris yang kelima sama seperti baris pertama dan baris ketiga. Dan nanti untuk round yang keenam itu sama seperti baris kedua dan baris keempat. Jadi kita buat jadi untuk round yang kelima ini kita akan buat sama seperti pada baris yang ketiga atau round yang ketiga ini. Dan di sini nanti untuk baris-baris selanjutnya sama ya. Baris ganjil untuk benang warna ungu dan baris genap untuk benang warna hijaunya ini untuk motif granny. Jadi untuk baris ganjil motif V dan untuk baris genap untuk motif granny-nya. Jadi di sini kita teruskan, kita buat satu double crochet di bawah sini di tengah lubang tengah-tengah ini. Di sini kita buat satu double crochet, kemudian satu rantai, lalu satu double crochet masih pada lubang yang sama. Dan teman-teman, ini caranya tinggal teman-teman kerjakan secara berulang-ulang sampai mendapatkan tinggi tas yang kalian inginkan. Kalian bisa kerjakan sampai mendapatkan ukuran yang kalian inginkan ya teman-teman. Nanti kalian mau tingginya seperti apa, tinggal kalian tentukan saja. Dan nanti ini setelah round yang kelima atau baris yang kelima, setelah kita buat motif ini, kita akan buat motif granny sama seperti baris kedua dan baris keempat. Jadi untuk baris-baris berikutnya tinggal teman-teman kerjakan cara yang sama secara berulang-ulang. Setelah kita membuat motif V, kemudian kita buat motif granny-nya, lalu kita buat motif V-nya lagi, kemudian kita buat motif granny-nya. Jadi motif granny kita buat di tengah-tengah antara kedua double crochet di lubang rantai, sedangkan untuk motif V-nya kita buat di antara kedua motif granny di lubang tengah-tengah sini. Nah, silakan teman-teman lanjut kerjakan sampai mendapatkan ukuran yang teman-teman inginkan. Dan nanti kita akan bertemu lagi di setelah saya menyelesaikan tas yang saya mau ya. Jadi kita akan bertemu lagi setelah saya mendapatkan ukuran yang saya akan buat juga. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai membuat tasnya. Segini aja kurang lebih tingginya ya. Ini ukurannya itu kurang lebih 17 cm ya teman-teman, dari atas hingga ke alasnya. Selanjutnya kita akan buat pada bagian atasnya, yaitu tempat untuk menaruh tali serutnya. Jadi di sini untuk yang bagian atas kita akan buat pada bagian tali serutnya ya teman-teman. Dan di sini saya sudah selesai. Ini saya buat yang terakhir saya buat seperti ini ya. Ini sekarang tinggal kita tutup dengan membuat slip stitch. Kita akan buat slip stitch pada lubang rantai yang ketiga ya teman-teman. Kita hitung 1, 2, 3. Kita buat slip stitch. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman, untuk pembuatan tempat tali serutnya itu kita akan kerjakan pada bagian atasnya ini. Kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Kemudian teman-teman kita tambahkan lagi 1 rantai, ini 4 rantai ya. Karena 3 rantainya kita anggap sebagai satu double crochet, dan kita buat 1 rantai lagi. Selanjutnya kita pindah, kita masuk di tengah-tengah antara kedua double crochet di lubang rantai ini. Kita buat 1 double crochet. Kemudian 1 rantai.
lalu kita pindah lagi pada lubang sebelahnya. Jadi kita akan buatnya itu di lubang sini. Kita buat lagi 1 double crochet masuk di lubang sini. Kita buat 1 double crochet, kemudian kita buat 1 rantai, lalu kita masuk lagi di tengah-tengah antara double crochetnya. Di lubang rantai di tengah-tengah ini kita buat 1 double crochet, kemudian 1 rantai, lalu 1 double crochet lagi di sini di lubang sebelahnya di tengah-tengah sini kita buat 1 double crochet. Nah, teman-teman, cara ini akan kita kerjakan sampai mendapatkan 1 keliling ya, atau 1 baris. Nanti kita ketemunya di 3 rantai yang pertama ini di sini. Jadi kita akan buat 1 double crochet di setiap masing-masing lubang yang ada di sini. Kita masuk di tengah-tengah antara kedua double crochetnya, buat 1 double crochet, kemudian 1 rantai, lalu 1 double crochet lagi di sini. Jadi kita buatnya itu di setiap masing-masing lubang ini. Di sini 1, kemudian di tengah-tengah lubang rantai 1, kemudian di sini 1, lalu di tengah-tengah antara double crochetnya ini 1 juga. Dan kita kerjakan cara yang sama secara berulang-ulang sampai mendapatkan 1 keliling. Nanti kita ketemunya di sini lagi. Nah, teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan 1 keliling. Selanjutnya di sini untuk yang terakhir kita akan menutupnya dengan membuat slip stitch. Jadi ini kita buat slip stitchnya di lubang rantai yang ketiga ya, teman-teman. Di sini kita buat 1 rantai dulu, kemudian kita buat slip stitch. Nah, seperti ini hasilnya, teman-teman, untuk bagian tali serutnya. Selanjutnya kita akan buat bagian atasnya lagi ya, teman-teman. Jadi untuk benang yang warna ungu ini kita cukupkan dulu, kita putus aja benangnya. Kita lebihkan, kita putus. Nah, kemudian kita nanti ini akan kita selip-selipkan ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan buat pada bagian atasnya. Kita akan menggunakan benang warna hijau ya teman-teman. Untuk di bagian yang terakhir di bagian atas, kita gunakan benang warna hijau. Seperti ini, kita ambil benangnya, kemudian kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu kemudian teman-teman, kita pindah di sini di lubang berikutnya, kita buat 5 double crochet dalam 1 lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat slip stitch pada lubang sebelahnya. Jadi di lubang sebelahnya ya, teman-teman, di sini. Di lubang rantai antara kedua double crochet kita buat slip stitch, kemudian kita buat 3 rantai, lalu masih pada lubang yang sama teman-teman, kita buat lagi sebanyak 5 double crochet. Jadi untuk 3 rantai awal ini sudah kita hitung sebagai 1 double crochet, tinggal kita tambahkan 4 double crochet dalam 1 lubang yang sama. 1,
2, 3, 4. Kemudian kita buat slip stitch pada lubang sebelahnya atau lubang berikutnya di sini. Kita buat slip stitch. Kemudian 3 rantai. Lalu masih pada lubang yang sama, kita buat lagi 4 double crochet dalam satu lubang. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan ini caranya akan kita kerjakan secara berulang-ulang sampai mendapatkan satu keliling lagi. Nanti kita ketemunya di sini. Jadi nanti kita ketemunya di sini ya teman-teman, di 3 rantai awal. Kita coba sekali lagi. Setelah kita buat 4 double crochet, kita buat slip stitch pada lubang berikutnya. Di lubang sebelahnya ini kita buat slip stitch, lalu kita buat 3 rantai, kemudian pada lubang yang sama di lubang sini kita buat 4 double crochet dalam satu lubang. Tiga, 4. Nah teman-teman, jadi ini caranya sama ya, tinggal kalian kerjakan secara berulang-ulang sampai mendapatkan satu keliling. Ini kalian kerjakan di setiap masing-masing lubang yang ada di sini. Jadi setelah ini kita buat slip stitch pada lubang berikutnya, lalu 3 rantai, kemudian kita buat lagi 4 double crochet dalam satu lubang. Jadi untuk setiap masing-masing lubang ini ada slip stitch, 3 rantai, dan 4 double crochet. Nah, sekarang teman-teman tinggal lanjutkan sampai mendapatkan satu keliling. Nah, teman-teman, ini saya sudah mendapatkan satu keliling atau menyelesaikan satu keliling. Selanjutnya, teman-teman, di sini ini udah sampai pada bagian akhir. Ini kita akan tutup dengan membuat slip stitch. Kita tutupnya dengan membuat slip stitch pada lubang rantai yang ketiga ya teman-teman. Kita hitung 1, 2, 3. Kita masuk pada lubang rantai ketiga, kita buat slip stitch. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Selanjutnya ini kita akan putus benangnya. Kita putus benang. Kemudian ini tinggal kita rapikan ya teman-teman. Kita akan rapikan dengan cara menjahit ke bagian dalam. Ini saya menggunakan jarum tapestry atau jarum jahit yang besar ya. Nah teman-teman, kita rapikan dulu ya. Nah teman-teman, ini sudah saya rapikan, saya selipkan pada bagian dalam. Dan di sini untuk selanjutnya kita akan membuat tali serutnya. Kita buat tali serutnya menggunakan benang warna ungu ya. Oke teman-teman, jadi untuk bagian tali serutnya itu kita hanya akan membuat rantai saja. Di sini saya akan membuat rantai sebanyak 100 rantai. Jadi ini untuk tali serutnya ya, kita buat rantai sebanyak 100 dan kita buat sebanyak 2 buah. Teman-teman bisa kerjakan buat 100 rantai. Nah, silahkan kalian lanjutkan, nanti kita akan ketemu lagi setelah saya menyelesaikan 100 rantai sebanyak 2. Teman-teman, ini saya sudah selesai membuat tali serutnya. Di sini saya buat sebanyak 2 buah
Dan di sini setiap masing-masingnya ini berjumlah 100 rantai ya, teman-teman. Selanjutnya tinggal kita aplikasikan pada bagian tasnya. Ini kita akan aplikasikan, kita masukkan dulu menggunakan jarum besar ya, teman-teman. Ini saya menggunakan jarum tapestri. Kita masukkan dulu benangnya ke dalam jarum ini ya. Dan di sini teman-teman, kita akan membuat tali serutnya. Kita masukkan lewat tengah-tengah lubang yang ada di sini. Jadi kita masuk lewat samping dan di bagian tengah. Nah, di sini kalian bebas ya mau buatnya seperti apa. Ini saya selang-seling seperti ini. Depan belakang ya, teman-teman. Ini kita kerjakan sampai nanti kembali lagi pada bagian sini. Kita buat dulu. Nah, teman-teman, ini sudah sampai ya pada bagian ujung. Selanjutnya kita akan buat yang satunya ini lagi. Kita masukkan dulu ke dalam jarum. Selanjutnya ini tadi pada tali yang pertama kita masuk lewat bagian sini. Selanjutnya untuk tali yang kedua kita masuk pada bagian sini. Jadi kita mulainya dari sini ya, teman-teman. Kita masuk di tengah-tengah. Lalu kita akan memutar lagi. Kerjakan sampai memutar ya, teman-teman. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian awal sini. Jadi kita kerjakan secara memutar, nanti kita ketemu lagi di bagian sini ya, teman-teman. Kita teruskan. Ini Nah, teman-teman, untuk tali serutnya ini sudah terpasang untuk sisi bagian kiri dan sisi bagian kanannya. Selanjutnya ini nanti tinggal kita tarik saja seperti ini. Nah, ini menjadi serut. Nah, seperti ini ya, teman-teman, hasilnya. Selanjutnya ini tinggal kita tarik lagi. Tinggal kita buka seperti ini lagi, teman-teman. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Dan ini kita ikat dulu ya, kita rapikan talinya. Di sini saya mau menggunakan manik-manik biar lebih cantik. Nah, teman-teman, di sini untuk bagian tali serutnya sudah saya rapikan menggunakan aksesoris manik-manik. Selanjutnya di sini jika kalian tidak mempunyai aksesoris manik-manik seperti ini, kalian bisa menyatukan tali serutnya ini dan kalian mengikatnya menjadi satu. Nah, di sini ini untuk tali serutnya tinggal kita tarik saja. Seperti ini ya hasil dari serutnya. Dan ini tas serutnya sudah selesai ya, teman-teman. Ini untuk ukuran HP muat ya. Di sini ukurannya saya buat tingginya itu sekitar 20 cm dan lebarnya 17 cm. Nah, bagi kalian yang suka dengan video ini,
Jangan lupa di subscribe dan dukung channel saya dengan cara di share ke sosial media kalian ya. Dan ini untuk hasil dari tasarrufnya seperti ini ya teman-teman. Sekian dari video saya kali ini, sampai ketemu lagi untuk tutorial selanjutnya. Nah teman-teman, untuk talinya ini nanti kalian bisa sesuaikan saja dengan keinginan kalian, dan untuk tutorial talinya nanti saya taruh pada bagian deskripsi ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi untuk tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.